Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta, hari ini kita bukan kita ya, maksudnya kelompok 4 dari Mentor 11 akan presentasi ya, mengenai proyeknya CNC Drawing Machine. Oke, waktu dan tempat dipersilakan ya bagi kelompok 4. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Terima kasih kepada Mas Reski yang sudah menyempatkan hadir dalam presentasi proyek kami, yaitu CNC Drawing Machine. Next. Next slide. Di sini ada struktur tim dari proyek kami, yaitu yang pertama ada Fauzan Ibatullah, Muhammad Rajib El Altros, yang ketiga ada Muhadi Satya Permadi, yang keempat ada Muhammad Akmal Al-Fidaus, yang kelima Samsul Arifin. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, untuk pertama latar belakang. Mesin CNC atau Computer Numerical Control Drawing merupakan salah satu teknologi yang menggabungkan kecanggihan komputer dengan presisi mekanik untuk menghasilkan gambar atau pola secara otomatis. Mesin ini memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, termasuk industri manufaktur, desain produk, seni kreatif, dan pendidikan teknik. Penggunaan mesin CNC untuk penggambaran sering terkait erat dengan perangkat lunak CAD atau Computer Aided Design dan CAM atau Computer Aided Manufacturing. Perangkat lunak CAD digunakan untuk membuat desain yang akan diproduksi, sedangkan CAM menghasilkan program perintah mesin G-code. Berdasarkan desain tersebut, integrasi ini memungkinkan pengoptimalan proses desain dan produksi. Tujuan memberikan hasil yang sangat presisi dalam penggambaran. 2. Memungkinkan untuk menggambar dan memproduksi banyak item yang identik secara konsisten. 3. Menggambar dengan ketepatan geometri yang tinggi dan detail-detail yang rumit. 4. Memungkinkan pembuatan produk dengan bentuk dan ukuran yang kompleks dan presisi. Untuk kelebihannya, yang pertama ada presisi tinggi, yang kedua ada automatisasi, yang ketiga ada integrasi digital, yang keempat ada customization, dan yang kelima ada efisiensi produksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu kebagian desain dan fungsi. Yang pertama ada sub-ASI, yaitu struktur, yang berfungsi untuk memberikan stabilitas dan akurasi dalam gerakan yang diperlukan untuk menciptakan gambar atau hasil akhir yang diinginkan. Lalu ada gambar kedua yaitu pen holder, yaitu berfungsi untuk mengendalikan pena selama proses menggambar, memastikan pena bergerak sesuai dengan instruksi yang diprogramkan untuk menghasilkan gambar yang presisi dan akurat. Lalu ada gambar yang ketiga yaitu center housing, yaitu berfungsi untuk memastikan bahwa spindle tetap stabil dan presisi selama proses pemotongan atau penggambaran, sehingga hasil akhir sesuai dengan desain yang diinginkan. Selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya desain dan fungsi dari cover CPU, yaitu fungsinya melindungi komponen CPU dari debu, kotoran, dan kerusakan fisik, serta menjaga kestabilan suhu agar kinerja mesin tetap
kinerja mesin tetap optimal. Lalu di sini ada spasi X struktur. Spasi X struktur ini berfungsi yaitu menyediakan struktur yang stabil untuk semua komponen plotter. Rangka harus kuat agar tidak terjadi getaran yang dapat mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan. Kemudian assembling dinamo. Assembling dinamo ini berfungsi sebagai penggerak jalur belt yang akan menggerakkan pen holder ke arah sumbu X dan Y. Kemudian di sini ada struktur bom. Bom ini yaitu daftar lengkap semua komponen, subkomponen, dan bahan baku yang diperlukan untuk merakit dan memproduksi sebuah mesin CNC. Di sini ada beberapa part yang terdiri sebanyak 67 part. Yang pertama itu LM8U housing. LM8U housing ini bahan materialnya yaitu akrilik. Kemudian LM8U housing bottom pun sama, bahan materialnya akrilik. Selanjutnya housing holder 1 itu bahan bakunya yaitu akrilik juga. LM8UU bahan materialnya yaitu stainless steel. Untuk material part LM8UU semuanya itu menggunakan stainless steel. Lalu kemudian part tube 1 itu dan sampai tube 4 menggunakan bahan material stainless steel. Kemudian cover 1 sampai cover 4 itu menggunakan bahan material akrilik. Kemudian holder 7 yaitu menggunakan bahan material ABS atau acrylonitrile butadiene styrene. Sampai holder 5 pun materialnya sama ABS. Untuk stand STP itu menggunakan bahan ABS juga. Kemudian untuk shaft 500 yang kedua dan shaft 540 menggunakan bahan material stainless steel. Untuk STP shaft menggunakan bahan material ABS. Di sini kami rata-rata menggunakan 3 bahan material yaitu ABS, stainless steel, dan akrilik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke analisis. Yang pertama, subasi yang dianalisis adalah subasi struktur Y-struktur, yaitu batangan shaft pada bagian atas yang akan bergerak ke arah sumbu Y. Nah, yang akan dianalisisnya itu adalah bagian ujung shaft yang di sebelah kanan dan akan dites menggunakan gaya sebesar part yang di sebelah kanan ini. Gayanya itu masanya itu dihitung didapatkan sebesar 0,23 sekian dikali dengan gaya percepatan gravitasi
gayanya didapatkan adalah 2,35 Newton. Boleh di next kan? Nah, setelah menjalankan analisis, didapatkan stres yang dialami oleh shaft di bagian paling ujung sebelah kanan itu sekitar 5,3 Newton per meter kuadrat. Itu dalam skala 1:42,255. Nah, selanjutnya, Kang. Lalu benda ini mengalami displacement sebesar sekitar 1,006 dan itu terlihat di skala 1:42,255. Untuk displacement aslinya itu bisa mengalami sekitar displacement 0,0238 mm dan itu tidak akan terlihat oleh mata kita sendiri. Itu untuk skala 1:1-nya. Boleh slide selanjutnya, Kak. Selanjutnya ada analisis pada struktur X, subassembly struktur X. Nah, yang akan dianalisis adalah shaft yang ada di atas ini. Dua shaft yang ada di bagian atas. Yaitu akan menahan beban part yang di sebelahnya dengan berat. Silakan dicoret ya, Mas, kalau menjelaskan seperti Ya, itu, ya. biar lebih mudah. Kita akan menganalisis struktur X yang berfokus pada shaft di bagian atas, dan kita akan mengetesnya dengan beban biaya part ini, yang masanya diketahui adalah 0,55363 kg dikali dengan percepatan, maka didapatkan gaya sebesar 5,43 Newton. Selanjutnya boleh di next. Selanjutnya setelah menjalani analisis, didapatkan stres yang dialami oleh shaft tersebut sebesar 2,1 Newton per meter kuadrat, dan itu dalam skala yang sangat jauh, 1962,4, 1:1900. Dan bisa di next lagi. Dan displacement yang dialami sekitar 2,75 mm sekian. Itu juga dalam skala yang sama, 1:1962,04. Untuk displacement yang sebenarnya sendiri itu hanya sebesar 0,0000140 mm dan itu tidak akan terlihat sama sekali. Yang dimana kami menyatakan bahwa shaft ini sangat kuat karena kami menggunakan bahan material stainless steel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, di sini ada costing, di mana costing ini kita menyesuaikan dari setting SolidWorks dan dari Google untuk tiap harga-harga dari masing-masing material. Dan kemudian juga menyesuaikan, kita bikin template rupiah. Jadi di sini ada total harga yang diperlukan untuk membuat suatu mesin CNC drawing mesin ini, yaitu dengan harga 3.835.535 rupiah. Next. Di sini ada tugas per anggota, masing-masing ada job desk-nya, yaitu di sini Rajib sebagai desain, ada Ojan Muhadli, kemudian ada report yaitu Akmal dan Adli, kemudian
hosting dan BOM yaitu Samsul Arifin dan Muhammad Akmal, dan ada analisis yaitu Muhammad Rajib dan Paujan Hibatullah. Next. Dari kesimpulan yang dari proyek kami itu berhasil merancang mesin CNC drawing, mesin yang mampu menghasilkan gambar dengan akurasi tinggi dan efisiensi waktu, desain yang user friendly, memastikan kemudahan penggunaan, sementara fleksibilitas mesin memungkinkan penggunaan pada berbagai media gambar. Dengan pencapaian ini, mesin CNC drawing mesin diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses menggambar dalam berbagai aplikasi teknis dan artistik. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya. Mungkin bila ada pertanyaan, boleh. Oke, terima kasih ya teman-teman ya, kalian sudah melakukan presentasi ini. Nah, sebenarnya banyak poin yang ingin saya tanyakan soal desain alat ini gitu ya. Coba ini view-nya itu bukan di slideshow ya, tapi di bukan di presentasi mode, tapi di tampilan biasa aja. Coba saya pengen lihat slide-slide-nya. Nah, coba kembali ke slide yang sebelumnya, awal. Oke, kita lihat di kelebihan. Oke ya, di sini memang penggunaan CNC ini semuanya itu pasti akan memiliki kelebihan seperti ini ya, yang kita lihat. Pasti semua CNC itu akan memberikan kelebihan yang sama seperti ini. Tapi kita lihat dari judul alatnya sendiri, yaitu adalah CNC untuk pembuatan drawing atau gambar gitu ya. Oke, itu pertama. Nah, yang kedua, kira-kira advantage apa yang kalian buat advantage apa yang ada di dalam alat ini terhadap pembuatan gambar seperti itu. Saya pengen tahu bagaimana cara input kode ke sini. Tujuan input kode ke alat ini itu dalam pembuatan gambar. Nah, katakanlah dalam membuat gambar gitu ya. Katakanlah kita mau membuat suatu lukisan ya dengan gambar ini, dengan alat ini. Ya kan? Misal lukisan pemandangan gitu kan. Lukisan pemandangan. Nah, kalian menggunakan alat ini untuk membuat lukisan pemandangan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kalian memberikan input kepada alat ini atau G-code kepada alat ini? Nah, kan kita butuh input nih, G-code. Nah, input apa yang bisa kita berikan ke alat ini? Caranya seperti apa? Apakah dengan sensor, kemudian dari sensor atau dari foto, dimasukkan ke dalam suatu software, kemudian dia mengenerate G-code? Nah, itu seperti apa? Apakah seperti itu atau bagaimana? Silakan Mas, teman-teman yang dijawab. Ya, baik Mas, izin menjawab untuk bagaimana caranya input G-code-nya ini, atau bagaimana caranya kita menginput perintah ke mesin ini. Kita menggunakan software. Jadi gerakan-gerakan atau gambar yang ingin digambar itu akan di-convert menggunakan G-code pada sebuah software, yang mana softwarenya itu nanti akan mengirim sinyal ke CPU yang ada di CNC drawing machine, dan kemudian sinyal diterima oleh masing-masing part dari CNC drawing machine ini. Begitu, Mas. Oke, mungkin itu masih general. Sekarang lebih detailnya,
sensor apa yang kalian gunakan untuk mengcapture suatu gambar yang akhirnya dari gambar tersebut keluar G-code. Karena ada banyak tuh sensornya. Ultrasonik kah, atau melalui foto, atau bagaimana. Karena kalau kita butuh G-code untuk CNC pemesinan gitu ya katakanlah. Itu kan kita ngegenerate-nya berdasarkan 3D model yang ada kita setting-setting gitu kan. Mau pemilihan operasionnya itu seperti apa, facing kah, atau boring kah. Nah kalau ini tuh seperti apa? Coba Mas. Baik, Mas, terkait bagaimana cara gambar itu terubah menjadi G-code. Di sini kami apa alatnya itu sebelum jadi G-code, sebuah gambar ini di ada AI yang namanya ada AI, dia bisa nge-convert langsung menjadi ini Mas, G-code. Jadi saat G-code-nya udah keluar dari AI tersebut, nanti bisa dites di software. Nah, nanti di softwarenya itu bisa kelihatan arah gerak ininya, gerak mesinnya. Nah, kemudian dari data-data G-code tersebut kita eh, jadikan sebuah parameter, dicolok ke USB di ininya, di CPU mesinnya, kemudian baru bisa baru bisa sinyal G-code-nya bergerak ke mesinnya. Begitu, Mas. Oke. Nah dari poin yang tadi kalian sudah kemukakan, itu bisa kalian tambahkan lagi tuh di presentasi. Kira-kira kalian mau tambahin di mana? Kan di setelah kelebihan ini cuman ada kelebihan terus langsung desain dan fungsi. Nah, kalian bisa selipkan nih di sini untuk seperti operational methodnya si alat ini gitu. Nanti setelah presentasi kalian bisa tambahkan itu. Ya, karena itu penting. Karena orang nggak tahu ini alat fungsinya apa sih gitu kan. Ini alat cara kerjanya seperti apa gitu kan. Itu harus didefinisikan. Oke, itu soal konsep desain dari alat ini. Sekarang saya pengen lihat eh bisa dibuka file SolidWorks-nya, Mas. Itu bikinnya dari SolidWorks kan ya? Kelihatan soalnya. Iya, Mas. Ya, coba dibuka. Mas, silakan dibuka.
Oke, ini udah dibuka ya filenya. Nah, coba saya pengen lihat salah satu part aja ya. Misalnya kayak yang ini, boleh dibuka Mas, part yang ini Mas. Oh iya, udah kelihatan ya, di situ ada berbagai macam fitur yang dibuat gitu kan. Nah, ini juga boleh nih sekalian, kan tadi saya ada komen mengenai desain ya. Nah, kalau bisa ini kalian berikan dudukan, karena mau bagaimanapun nanti dia duduk di atas suatu objek, paling nggak kalian ada gambaran di sini nih. Apa kalian mau attach image atau meja di sini untuk menyesuaikan posisi alat ini. Karena kalau tidak dikasih kayak semacam apa namanya penjaganya gitu ya, nah nanti alat ini bisa lari-lari ya kalau ada getaran segala macam seperti itu. Itu harus ditambahkan nanti Mas. Jadi direvisi, diperbaiki ya ini. Baik, Mas. Baik, Mas, terima Nah, kasih coba atas saya pengen masukannya. lihat lagi yang ini dibuka hierarkinya. Oke. Nah, coba kembali ke file presentasinya. Oke ya, di sini sudah ada. Coba saya pengen lihat di bagian bill of materialnya. Nah, di sini kan kalian udah punya beberapa banyak part dan komponen ya. Oh ya, ini apa nih? Polyhars ini apa? Polyhars itu yang menghubungkan jalur beltnya di center ini ya, Mas. Di posisi center. Oh, itu nama komponennya harus itu. Iya, emang nama komponennya Polyhars, Mas. Kalau dicari di Google pun ada kok. Oke, oke. Oke, ya. Nah, sekarang di sini ya karena memang saya tidak terlalu familiar ya dengan komponen-komponen kecil seperti ini. Nah, coba kembali ke stress analisisnya. Ini kan ada slide 10, coba diklik. Nah, oke. Terus tadi saya sempat dengar ya, di bagian hasil analisis itu, sebelum ke displacement kita bagian stresnya dulu. Nah, stres ini kan 5,3 kali 10 pangkat 6, artinya 5,3 MPa kan ya. Nah, oke. Sekarang untuk memvalidasi desain kalian itu benar-benar kuat atau enggak, kalian butuh perbandingan dari hasil stres ini. Nah, perbandingannya terhadap apa nih? Kalau kita mau bandingin hasil stres yang terjadi terhadap apa? Ini Terhadap sama-sama stres Mas dua-duanya nih. Nah, cuman ini yang bawahnya nih apa, yang atasnya nih apa? Nah, yang bawahnya ini kita sebutnya allowable alias batas. Dan ini stres yang terjadi yang di atas. Nah, kalau kalian tampilkan ini dan kita nggak tahu allowable-nya ini berapa. Nah, kalian harus tampilkan di sini. Kita menggunakan material bla 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 dengan allowable berapa.
Nah, itu akan tahu bahwa si material ini tuh masih kuat terhadap stres yang terjadi, gitu. Yield strength-nya, Mas. Yes, yield strength. Sebenarnya yield strength itu juga, kalau menurut saya batasan maksimum ya, kalau mau desainnya benar-benar safety dan sangat aman dalam jangka waktu yang panjang, yield stress itu bisa dikali 0,7 lagi untuk dapetin apa namanya, dapetin nilai stres yang allowable-nya seperti itu. Misalnya yield stress suatu material 250 MPa gitu ya. Dikali 0,7 dapat 150 atau 140 gitu ya. Nah, berarti yang allowable-nya adalah 150-nya. Nah, di sini kalian tambahin juga nih, material yang digunakan apa, terhadap stresnya nanti jadi berapa. Ini nanti dapat kalian safety faktornya. Tapi kalian jelasin juga safety faktor itu seperti ini. Nah, kalau ini di bawah nilainya 1 berarti aman kan. Tapi kalau ini kalian balik, ya, ini harus lebih besar dari 1. Kalau allowable di atas, terus stres yang terjadi di bawah itu harus lebih besar dari 1 safety faktornya. Oke, itu 1. Terus yang kedua, coba ke displacement. Itu di slide 13. Silakan, Mas. Halo, Iya, Mas. coba buka slide nomor 13 ya. Yang tadi soal displacement X. X part ya. Nah, oke. 14 ya berarti. Nah, tadi saya dengar displacement yang terjadi itu 0,0004014 berapa gitu. Nah, itu teorinya dari mana, Mas? Coba, Mas. Kalau yang dari saya baca sih kan di sininya yang diures ini, sebentar. Di bagian sini kan 2,75752 pangkat min 2, min 02. Nah, itu tuh kita hitung dulu ininya, kemudian di apa? Dijadikan skalanya 1:1, Mas. Oh, jadi begini, Mas. Maksudnya skala deformasi ini itu bukan hasil analisis kalian, tapi ini merupakan skala yang ditampilkan pada image ini gitu. Nih, teman-teman lihat ya. Mungkin nggak 0,0275 itu segini bengkoknya. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Nah, Iya. berarti yang ditampilkan ini adalah skala yang diperbesar oleh si SolidWorks. Seperti itu. Jadi bukan dijadikan skala 1:1, bukan. Hasil ini tuh ya hasil 1:1, hasil real. Tapi tampilan yang ada di sini itu berubah menjadi besar displacement-nya karena SolidWorks menampilkan 1000 kali, hampir 2000 kali ini pengaliannya gitu. Seperti itu. Jadi ini hanya tampilan aja nilai ini. Nah, iya maksud saya gitu, Mas, sebenarnya. Ya, mungkin salah Iya. ngomong. Ya Jadi maksudnya yang si barang apa? ini tuh displacement-nya ya ini, bukan dibagi dikali ini dulu baru, atau dibagi ini dulu baru dapat hasil displacement-nya. Seperti itu. Oh, jadi maksudnya itu ini tetap ya, Mas, hasilnya segini. Hasilnya segini, memang udah segini betul. Oh iya. Udah hasil realnya nanti kalau kalian gunakan alat ini tuh ya hasilnya sebesar ini, cuman 0,0275 gitu. Oh iya, iya, Mas. Iya, Jadi dia cuman nggak yang perlu ditampilkan SolidWorks itu, dikali lagi dengan skala lagi ya, Mas. iya nggak perlu.
Cuman yang ditampilkan SolidWorks itu yang di hiperbolanya nih, kira-kira seperti apa bentuknya gitu. Nah, sebenarnya tujuan dari skala hasil deformasi itu ya, tujuannya adalah kita sebagai engineer itu tahu kemana sih arah si benda ini mengalami deformasinya gitu. Sehingga kita bisa re-engineer lagi objeknya, apa mau kasih bracing, apa mau berubah profilnya tadinya begini, mungkin nanti profilnya berubah jadi seperti ini. Ini akan menjadi lebih kuat kalau dia arahnya vertikal ya bebannya, kayak ini nih, arahnya vertikal kan. Kalau arah beban vertikal, seperti itu, ini akan lebih kuat seperti ini. Kalau ini dia sama aja ya, kalau ini tingginya sama dengan diameter nih, kurang lebih bakal sama aja. Tapi kalau seperti ini dia akan lebih kuat, seperti itu. Nah, jadi skala ini hanya image aja, menunjukkan, oh, dia akan kemana gitu beloknya. Jadi itu yang perlu diperbaiki tentang pemahaman hasil analisa. Oke, coba scroll lagi ke bawah. Udah habis ya. Oke. Nah, itu aja dari saya ya teman-teman, komentar dan saran-saran terhadap alat ini. Nah, coba balik lagi ke atas, ke bagian berapa tuh slide yang 3D. Oke, nih nomor 8 coba buka. Nah, satu lagi, ini dicatatkan ya saran-sarannya ya. Nah, di sini ketika kita menyajikan suatu image, kita harus tahu, Mas, benda ini ukurannya berapa, ya kan? Nah, dari slide awal sampai akhir saya belum lihat ukuran general dari benda ini. Nah, kalian bisa bikin ya, misalnya dari pandangan depan dan juga pandangan atas alat ini tuh seperti apa. Kalau dari pandangan depan kan kalian cukup tinggi, mungkin panjang gitu ya. Mungkin kalau kalian mau breakdown per sub assembly gitu ya, ini kalian bisa bikin juga tiap pandangannya. Tingginya berapa, biar lebih jelas gitu ya. Ini dia pandangan atas kan seperti ini kan. Panjang kali lebar gitu ya. Itu kalian bisa tambahkan. Oke, itu aja ya dari saya saran dan masukan supaya presentasi ini lebih bagus nanti ketika kalian sajikan kepada orang banyak. Jangan lupa ya ini pembatasnya. Nah, seperti itu. Katakanlah kalian bikin seperti kayu ya, di sisinya ada dinding-dindingnya gitu kan. Nanti kalau ukuran kertasnya mau berapa juga nggak masalah. Kan di sini kalian bisa improve ya. Misalnya di kayu ini, nah bisa kasih jepitan gitu kan. Jepitan kertas atau apa. Kan bisa ya kan. Jadi ada improvisasinya seperti itu. Kelihatan kalau kalian benar-benar membuat desain ini sedemikian rupa bagusnya gitu. Seperti itu. Oke. Gimana, ada komentar yang bisa disampaikan? Terima kasih Mas atas masukan-masukannya. Nanti akan kami perbaiki. Berarti ini udah selesai ya presentasinya. Nanti tolong di-share juga semuanya ya, mulai dari presentasi ini, 3D-nya gitu ya. Hasil analisa itu kalian copy aja satu folder biasanya tuh di dalam satu folder. Jadi tinggal di copy, masukin RAR, nanti kirim ke saya ya, lewat personal aja. Seperti itu. Itu sama presentasinya juga Mas. Iya, sama presentasi ini juga, karena nanti ada reportnya. Kalau reportnya itu ini juga Mas, dibutuhin nggak, Mas? Report simulasinya. Enggak, maksudnya tentang ini project ini gitu. Oh, nggak perlu. Oh, Ini nggak. aja PPT sama file-file SolidWorks-nya gitu ya. Oke, baik Mas. Oke. Ya, terima kasih kelompok. Ini harusnya kelompok 3 ya. Kelompok 3. Karena nama saya di situ kelompok 1 ya.
nggak apa-apa. Jadi terima kasih kelompok 3 ya atas presentasinya. Nah, kalian ya ini udah cukup bagus presentasinya. Mungkin itu aja dari presentasi kelompok 3 ya. Oke, ini akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.